Halo pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Langit dan tentunya bersama rekan setia saya. Halo pendengar, saya Bumi, berjumpa lagi dan kita berdua di Garuda Garuda Podcast. Podcast. Baik, hari ini kita akan membahas yang ringan-ringan saja ya. Kita akan ngobrol soal hal yang ringan, tapi ini juga menjadi sebuah hal yang kalau misalnya kita gunakan tidak dengan hati-hati, bisa memberikan dampak yang cukup signifikan bagi tubuh kita ya. Nah, apakah itu? Apa ya? Ini pada pernah denger nggak sih? Mungkin nggak semua pernah cobain langsung, Betul. tapi mungkin udah pada denger ya. Bet- Ini kalau misalkan kita pilek atau kita dapat flu kayak gitu, biasanya kita ada inhaler kan yang Betul. kita pakai di hidung kita. Nah, ini inhalernya beda nih. Benar. Apa itu bedanya nih Kak Bumi? Ini fungsinya untuk, meningkatkan, apa ya, untuk Gairah. meningkatkan gairah seksualitas dalam saat berhubungan. Ini namanya Hmm. popper, gitu. Popper ya, popper sekali. Iya, itu proper nggak sih? Oh, itu popper ya. Jadi apa sih Oke. proper ini dan kenapa sih ini si botol kecil ini kalau dihirup kok bisa bikin kita tiba-tiba menggelinjang Oh, atau buset. seperti apa? Iya bener, kita harus kupas dulu nih. Karena Betul. kan kayak yang, sebenarnya sih pemerintah kita udah kayak nge-ban ini nggak boleh, nggak aman gitu dan Benar. juga di beberapa marketplace mereka nggak bisa terang-terangan jualan popper gitu. Oke. Mungkin mereka pakai kata kunci lain seperti mungkin, pembersih, kulit atau pembersih sepatu gitu, baru Mhm. nanti muncul ini gitu. Ah, Jadi artinya kan udah kena ban juga nih, udah nggak betul. boleh ya di si marketplace itu kayak gitu. Tapi apa sih popper itu sebenarnya? Apa yang harus kita tahu dan apa juga yang harus kita hindari? Mhm. Kenapa kita harus menghindari ini gitu? Dan Betul. apakah ini sepenting itu untuk digunakan atau dimiliki kayak gimana sih? Boleh diinformasikan Kak Langit? Oke. Jadi kalau dikutip dari salah satu jurnal ilmiah ya, proper ini, oh sorry, popper, Popper. popper ini sebetulnya dia masuk dalam kelompok obat rekreasional yang mengandung alkyl nitri, biasanya amil nitri, butil nitri, atau juga isobutil nitri. Nah, zat-zat yang ada dalam ini sebetulnya mengandung zat vasodilator, yaitu obat yang menyebabkan pembuluh darah dalam tubuh melebar dan otot-otot kita itu menjadi rileks sehingga menurunkan tekanan darah. Nah, obat-obat ini biasanya itu dihirup untuk kita bisa mendapatkan dia punya efek euforianya atau relaksasi ototnya kayak gitulah. Dan obat-obat semacam ini nih dapat menghasilkan sensasi memacu adrenalin. Nah, adrenalinnya ini ya itu tadi untuk meningkatkan gairah seksual atau kenikmatan. Nah, kira-kira itu sebetulnya yang kita kenal dengan botol ajaib popper. Oke. Makanya kayak poppers ini udah jadi kayak peralatan pesta ya. Jadi Hmm, kayak kita mau party atau kayak misalkan ada orang yang mengundang untuk melakukan hubungan seks, ini biasanya juga selain kondom dia udah siapin si popper ini kayak gitu. Nah, wah. tapi seperti yang aku bilang tadi ya, popper ini Mhm. juga sering, dijual sebagai pembersih kulit, penghapus cat kuku, atau juga, dupa cair biasanya. Ini Oke. ada yang bilang, bahwasanya ini saking bahayanya nih, karena kan Mhm. ini cuma cuma boleh dihirup doang ya untuk bisa Betul. ngedapetin high itu gitu loh. Mhm. Nah, ini kalau misalkan kena ke kulit ini bisa kayak efek kebakar gitu loh, Kak Langit. Karena Oh. ini tadinya aku cuma baca doang nih, kayak efeknya apa aja, kok nggak Mhm. di efek itu, masuk nggak ya kayak yang kebakar kayak gitu. Nah, ini kayak, aku punya temen Mhm. dia kan hobi join kayak, ratu party gitu. Nah, Oke. tiba-tiba besok ke kantor dia pakai masker, Oke. pas dibuka, "Kenapa?" Aku bilang, "Ini nih." "Lah kamu kenapa kok kayak luka bakar gitu?" Ternyata pas dia lagi ngirup popornya ketumpahan. Iya, soalnya sambil digoyang kan. Nah, Oh, mestinya oke. break dulu bentar, hirup baru di ini, dimulai lagi. Ya Oke. gimana, gitu. Jadi hati-hati Oh. juga ya, jadi bisa kebakar juga nih kalau, bisa ketumpahan gitu. Oke, berarti dengan kata lain, bentukannya ini sendiri itu dalam bentuk cair begitu ya, liquid ya? Dia Iya, bukan berupa
suplemen atau tablet atau kapsul bukan ya? Enggak, liquid dan ini dia cepat banget nguap ya. Jadi, Oh, oke. si botol kecil itu kan aku nggak tahu sih harganya sekitar berapa, tapi ini Hmm. mungkin harganya nggak murah kayak gitu. Ya lumayanlah harganya nggak mahal-mahal banget juga, tapi kayak yang dia punya botol itu tutupnya erat. Jadi kalau misalkan habis kita hirup, itu per sekian detik kita musti langsung ditutup. Kalau enggak mungkin kita biarin aja nanti selesai kita party itu atau selesai kita Hmm. aktivitas seksual, ini bisa tinggal setengah botol lagi karena dia nguap kayak gitu. Oh, I see. Jadi itu memang harus setelah pakai tutup gitu ya, Yap, biar betul tidak sekali. langsung, Udah kayak bensin ya, cepet ya. banget. Oh, berarti benar kalau seandainya kalau memang kayak bensin, dia punya efeknya itu tadi, bisa kebakar ya, Mmm, kalau seandainya kena kulit terlalu lama. Oke, iya, flammable ya dia. benar benar. Lalu kira-kira, siapa aja sih yang paling suka nih menggunakan hal-hal ini kalau menurut pengetahuan dan pengalaman Kak Bumi sendiri kira-kira? Pengalaman banget ya. Siapa aja yang menggunakan ini? Nah, Iya. ini biasanya, umum digunakan sama, beberapa komunitas LGBT ya. Ini Mhm. fungsinya kayak, tadi, ini untuk meningkatkan pengalaman seksual, karena kayak yang efek dari, popor ini kayak yang luar biasa gitu. Kita cuma hirup beberapa detik, dalam 5, 10 detik kita langsung ngerasain, efeknya. Kayak Oke. langsung seluruh, darah berdesir, libido Mhm. memuncak, kayak gitu. Kita langsung menggelinjang-gelinjang, Mhm. minta dihajar atau minta diapain kayak gitu. Ayo kayak, Mhm. "Wah, hajar aku," kayak gitu loh. Serius ini kayak efeknya gila sih ini memang si obat kecil ini. Tapi Mhm. seperti yang kita tahu kan kalau misalkan ada efek berlebihan pasti, ada efek-efek, negatif ada efek positif maksudnya yang berlebihan, tentunya di balik itu juga ada efek negatifnya. Nah, nanti Benar. kita cerita ya. Oke. Baik, kalau seandainya selain itu, kalau misalnya dari teman-temannya Kak Bumi sendiri, kira-kira ada nggak Mhm. ya efek, bukan efek, dia itu setelah menghirup kayak begitu tuh, mungkin dari pengalaman atau cerita teman-temannya Kak Bumi sendiri, itu perasaan yang dirasakan tuh setelah menghirup si botol ajaib itu apa sih kira-kira? Kayak Nah, gimana? Mhm. Soalnya kan pernah gini Kak Bumi, gimana? banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang mungkin pengen banget nyoba hal atau botol ajaib ini saat bercinta. Dan perlu diketahui bahwasanya popor ini nggak hanya digunakan untuk kaum LGBT, tapi juga digunakan pada hetero juga ya. Jadi ini untuk membantu aktivitas seksual biar lebih wow, diranjang kayak gitu. Nah, untuk perasaannya gini sendiri gimana tuh Kak Bumi? Iya, kalau yang berdasarkan, informasi yang aku punya ya, jadi Mhm. ini instan banget. Kalau misalkan kita ambil pil ya, kayak, Mhm. pil obat kuat kayak gitu kan itu musti diminum 30 menit atau 60 menit Heeh. sebelum, kayak Mhm. gitu. Nah, kalau ini cuman hitungan detik doang kayak gitu, Wow. atau yang tadinya kita lagi nggak bersemangat nih, kita nggak Mhm. bersemangat, sama sekali nggak ada gairah kayak gitu, lagi capek-capeknya kerja. Tapi setelah kita ngirup itu dalam 5, 10 detik kita langsung bergairah gitu, tapi itu nggak lama, Ah. paling cuma kayak yang, 5, 10 menitan dan setelah itu kita harus hirup lagi gitu. Makanya kayak yang biasanya kalau orang punya ini, dia akan, terus-terusan itu ada di sampingnya. Jadi ketika dia rasa mungkin, efeknya udah habis, nanti dia akan hirup ulang lagi kayak gitu. Ah, Ada yang, teman-teman yang hobinya cuma satu hidung aja, hirupnya sebelah kanan atau sebelah kiri aja, ada juga yang dua-dua lagi tuh. oke. Berarti kayaknya hidung yang satu udah tumpul ya, harus pakai Atau dua-dua. mungkin biar efeknya lebih Oh kenceng iya, ya, nggak ngerti. betul betul betul. Nah, berarti bisa nggak ya kita mengkonklusikan bahwasanya yang sudah sering menggunakan, popper sebagai, bantuan untuk meningkatkan gairah seksualnya, itu bisa mengarah pada, kecanduan nggak ya atau ketanggihan nggak ya? Ini kira-kira ya kalau kita kita melihat dari, eee, kenyataan yang ada di lapangan. Nah, kalau ini ya, kalau misalkan kita lihat dari unsur-unsur, yang ada nih di, popor itu sendiri seperti apa, beberapa orang atau beberapa kayak jurnal itu, menyatakan bahwasanya sebenarnya ini bukan zat adiktif di dalam itu gitu loh. Nggak ada Hmm. yang bikin ketagihan, cuma ya
kita secara psikologis jadi kayak ketergantungan gitu loh. Nah, Oke. apalagi ini kayak yang, botita-botita yang nggak bisa lepas dari ini. Karena kan ini kayak yang tadi ya bikin, rileks yang, di bagian bawah kayak gitu. Nah, Oke. jadi tadi si lobang kenikmatan itu jadi yang biasanya sakit, itu nggak berasa sama sekali, malah lebih cepat jadi enjoy kayak gitu. Nah, Oh. jadi, ketagihan di sini dalam artian bukan memang zat aditif yang ada di dalam itu, cuma secara fisiologi kita jadi ketergantungan kayak gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau nggak ada popper jadi nggak pede, atau juga mungkin ngerasa nggak bisa se-enjoy itu. Jadi udah ada standar yang dibikin kalau misalkan kita melakukan hubungan seks itu menggunakan popper ini. Jadi kalau misalkan nggak ada, jadi nggak pede gitu kayaknya ya, menurutku I ya. see. Benar benar Hmm. benar, setuju sih ya. Karena memang kalau kita udah terbiasa dengan itu, lebih cenderung kepada sisi psikologisnya ya. Kalau Yep. dilihat dari ingredientnya sendiri juga tidak mengandung zat adiktif, berarti memang secara psikologisnya inilah yang mempengaruhi bahwasanya orang itu kenapa menjadi ketergantungan atau mungkin lebih lebih pede aja kali ya kalau menggunakan poppers ini pada saat melakukan hubungan intim. Nah, ketika itu kira-kira Kak Bumi tahu nggak berapa lama perasaan euforia, se-excited itu dia bertahan ketika seseorang itu sekali menghirup aja deh. Itu tergantung sebenarnya ya sama reaksi tubuh kita masing-masing, tapi rata-rata Hmm. itu sekitar 5 menitan, nggak lebih atau mungkin bisa 5 sampai 10 menit, tapi jarang banget yang 10 menit. Kalau misalkan, kita lihat juga ya mungkin, kayak ada yang di OnlyFans yang nggak diedit atau kayak gimana, kan kita bisa ngelihat tuh, mereka itu nggak jauh-jauh dari bed biasanya untuk yang, poppernya dan itu kalau misalkan, selang 3 menit atau 3 menit Hmm. kemudian dia Hmm. hirup lagi kayak gitu. Dan ini hati-hati ya, kayak yang mau, coba ya jangan sampai tumpah kayak tadi, kena kulit kebakar Oke, kulitnya. oke, jadi memang durasinya itu tidak begitu lama ya. Jadi paling 3 Enggak. sampai 5 menit. Ya tergantung juga dengan tubuh kita ya. Dan teman-teman juga kita perlu informasikan bahwasanya selain dengan efek-efek yang kita dapatkan berupa meningkatkan gairah seksual kita, meningkatkan kepercayaan diri kita, atau mungkin membuat kita merasa lebih rileks, ternyata ada juga nih dampak-dampak negatif yang bisa ditimbulkan atau bahaya yang bisa dihasilkan dari penggunaan poppers itu sendiri. Nah, salah satu yang bisa kita lihat adalah kita perlu menghindari penggunaan poppers dengan zat lain, terutama alkohol, karena mencampur dapat menimbulkan tekanan yang signifikan untuk organ tubuh kita. Jadi selain daripada kenikmatan atau hasil-hasil positif yang kita terima soal penggunaan poppers tadi, ternyata ada dampak bahayanya juga, terutama untuk yang memiliki masalah jantung, tekanan darah, dan juga riwayat stroke. Jadi orang-orang yang punya riwayat penyakit-penyakit seperti ini kita himbau untuk tidak atau jangan sekali menggunakan poppers untuk meningkatkan gairah seksualnya ya. Nah, selain itu, Kak Bumi kira-kira ada nggak ya efek jangka panjang penggunaan poppers ini sendiri? Apakah setelah dia pakai kemudian tetap akan gampang menjadi horny atau mungkin ada hal lain mungkin? Nah, jadi, seperti yang kita sebutin tadi ya, kalau misalkan ini bisa kasih efek yang sebenarnya bermanfaat juga, dalam tanda kutip ya, bisa Mhm. meningkatkan gairah seksual, tapi ini kalau misalkan digunakan secara terus-terusan, meskipun tidak ada zat adiktif di dalamnya yang bikin ini jadi candu atau ketagihan, tapi ada beberapa masalah kesehatan juga yang akan muncul. Seperti kalau misalkan ini digunakan secara terus-menerus atau sering, bisa aja ini bisa menyebabkan ruam kulit, iritasi, terutama biasanya di sekitar mulut, hidung, mata, kayak gitu. Dan juga seperti yang, tadi Mhm. aku sebutin, kalau misalkan ini kontak langsung sama kulit, ini bisa kena luka bakar, kayak gitu. Wow. Dan untuk perhatian lagi, untuk orang dengan kondisi medis tertentu seperti anemia, kehamilan, masalah jantung, tekanan darah tinggi, atau juga peningkatan tekanan, intrakranial, itu Mmm. harus menjauhi penggunaan popper ini, karena ini benar-benar bisa ngebawa efek buruk kayak gitu. Mmm. Dan
ini yang paling penting juga ya, kayak ada beberapa informasi juga kayaknya ini efeknya, banyak yang udah ngalamin, tapi nggak begitu berasa karena memang udah pakai kacamata atau kayak gimana. Nah, ternyata ini ada juga risiko langka, kita bisa kehilangan penglihatan atau istilahnya adalah makulopati. Ini Mhm. terutama terkait dengan isopropyl nitrit yang ada, zat itu di dalamnya, kayak gitu. Jadi individu dengan glaukoma yang mendasarinya ini bisa menghadapi risiko peningkatan tekanan cairan mata. Jadi kayak yang dia kehilangan, penglihatan kayak gitu resikonya luar biasa. Kayak nggak Wow. sebanding gitu loh, kita cuma bisa ngedapatin nikmat sesaat, kemudian efeknya panjang banget di belakang, kayak gitu. Wow, wow, ternyata sebegitu horornya ya. Selain Mhm. ada dampak positifnya, juga ada hal negatifnya yang cukup serius ketika kita menggunakan poppers. Selain itu, ada juga, ini kalau kita ngecek, ada juga dampak-dampak atau gejala penyalahgunaannya ya, seperti pupil mata membesar, kulit wajah dan leher memerah, pusing atau sakit kepala ringan, kemudian mual, sakit kepala, ada juga batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Cuman untuk batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas ini kita nggak bisa langsung mengeneralisasikan bahwa wah ini pasti dia pakai poppers nih. Nggak bisa Iya, juga ya teman-temannya ya. Kita harus mengecek dulu. Begitupun juga sakit kepala ya. Kemudian bener. juga ada kelelahan atau kelesuan. Nah ini juga kita harus bisa mengecek juga dia kelelahan dan kelesuhannya ini karena ada gulanya yang tinggi atau dia punya kolesterolnya yang tinggi. Jangan kita langsung kemudian mengejudge, oh ini orang pasti pakai poppers nih semalam. Jadi kayak gitu, enggak juga ya. Dan butuh Kemudian cek medis ya, ke dokter iya, langsung biar lebih aman. betul. Betul sekali. Kemudian meningkatnya kemampuan bicara. Wow, ternyata dengan menggunakan poppers tidak benar juga, ini bisa mengakibatkan kemampuan bicara. Bisa jadi Cuman rapper kita ya. bisa, wow, 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 wow. Ini tapi larinya nggak kayak yang kalau rapper kan positif ya, ini kayaknya yang Betul, orang-orang yang kayak mabok gitu nggak sih? Jadinya betul. kebanyakan bacot gitu loh. Iya, jadi Nggak justru berhenti. ngomongnya juga mungkin ngelantur kali ya, tapi dia Iya, bacot, tapi bacotnya itu yang ngelantur seperti itu. iya, Betul. Jadi sebetulnya sah-sah aja setiap kita mau pakai popper sebagai salah satu media atau tools ya untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri kita atau mungkin untuk membantu kita dalam melakukan aktivitas seksual, tapi tetap harus diperhatikan kembali penggunaannya secara baik dan benar karena salah menggunakan hal-hal seperti ini ya akibatnya itu tadi bisa sampai buta, hilang penglihatan. Nah, ini yang perlu yang perlu diwaspadai. Nah, itu mungkin seputar poppers yang kita mau bagikan buat teman-teman semua di hari ini yang mungkin sudah familiar dengan poppers dan atau mungkin juga teman-teman yang mungkin masih cari tahu apa sih itu poppers. Informasi ini cukup penting dan sangat direkomendasikan untuk teman-teman untuk bisa didengar. Dan jangan lupa untuk mengikuti atau meniru tahapan-tahapan yang tepat dalam penggunaan popper sehingga tidak menimbulkan atau mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan buat teman-teman terutama untuk efek jangka panjangnya. yap, betul. Terutama kalau misalkan teman-teman kan kita tahu ya diri kita sendiri kita ada penyakit apa kayak gitu. Jadi mendingan, nggak usah coba-coba deh kalau misalkan aku saranin ya, tiba-tiba nanti tewas lagi Betul, enak-enakan kan karena kita punya tekanan darah yang mungkin nggak, normal atau juga ada, gangguan fungsi jantung dan lain-lain kayak gitu. betul. Dan paling simpel nih buat kita yang ngerasa kita normal, kita fit, kita coba. Tapi kalau misalkan tadi kita bicara penyalahgunaan, ini yang dihirup terus-terusan, itu dampak yang paling bisa kita kenali adalah sakit kepala. Karena ketika kita sakit kepala, oke, itu udah nggak bener, ada sesuatu yang salah, jadi lebih baik kita hentikan aja. Kalau emang, titik kamu nggak bisa nyala, tanpa popor, ya udah jangan maksa dong, iya. Betul, Karena betul, daripada, ini nanti ancamannya nyawa hilang atau juga betul, kesehatan jangka panjang, ini bener-bener nggak sebanding, kayak gitu. betul. Oke, mungkin itu dulu dari kita di hari ini. Semoga informasi yang bisa kita bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk kunjungi YouTube channel kita Geruda Podcast dan juga Spotify kita.
serta Apple Podcast kita. Dan jangan lupa untuk stay tune di Instagram kita untuk melihat update-update soal kapan episode baru akan dipublish atau informasi-informasi terputar dengan komunitas. Boleh cek ke geruda.id. Untuk itu saya Langit pamit undur diri dan tentunya bersama rekan setia saya Bumi, kita berdua pamit, kita bakal ketemu lagi di pekan depan. Sampai jumpa. Bye bye.